Oke, salam jumpa kawan muda Tabanan. Senang sekali saya Ani Wirasuta. Kita jumpa dalam Insight Informasi dan tentu saja Sinergi Insan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Hari ini kami berada di SMK Restu Muning ya, dan tentu saja dirangkaikan dengan kegiatan pemilihan Ketua OSIS SMA SMK serentak se-Kabupaten Tabanan, di mana saat nyoblos nanti di bulan Oktober. Ya, tentu saja ini menjadi momentum yang bagus banget, sehingga ini menjadi langkah awal dalam konteks pendidikan pemilih, terutama bagi calon-calon pemilih pemula yang nantinya akan menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu yang akan datang. Oke, hari ini juga kita hadirkan, adik kita mungkin penasaran ya, Semeton Tabanan, kawan muda Tabanan, siapa di sebelah saya ini? Oke, mungkin bisa kenalin diri dulu deh sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi. Baik. Oke, silakan. Halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Made Radisti Anggraini Pratnyaswari, bisa dipanggil Radisti. Saya adalah Ketua OSIS SMK Restu Muning. Oke, jadi Adisti ya? Ya, Radisti. Radisti, oke, baik. Jadi pada kesempatan ini kita mau ngobrol lebih jauh lagi, terutama terkait dengan Gensi nih. Jadi kalian kan berada di lingkaran Gensi gitu ya. Betul. Tentu saja banyak hal yang perlu kita sampaikan, karena ini kaitannya dengan pendidikan pemilih. Bagaimana caranya mereka bisa menggunakan hak pilihnya nanti saat waktunya tiba, gitu. Nah, mungkin pandangan kamu ya terkait dengan demokrasi itu. Jadi yang pertama mungkin sering disampaikan, banyak pihak ingin berlomba untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi bagaimana caranya mereka banyak upaya dilakukan. Nah, salah satunya mungkin isu-isu yang sering kita dengarkan itu adalah terkait dengan money politik ya. Money politik ini memang menjadi sesuatu yang harus kita istilahnya ya, kita gali sehingga ada pemahaman, terutama generasi kalian, di mana nanti tongkat estafet ini akan bergerak ke kalian, tongkat estafet kepemimpinan ya. Betul. Nah, gimana pandangan kamu terkait dengan money politik itu? Mungkin sedikit pemahaman ya buat kita. Sedikit pemahaman. Jadi setahu saya untuk money politik itu adalah permainan di mana uang berkuasa di atas demokrasi. Jadi demokrasi itu dimanipulasi oleh money politik, sama seperti namanya, money dan juga politik, manipulasi dari politik yang ada di kita untuk saat ini. Jadi money politik itu adalah permainan uang di mana pada saat pencoblosan atau pada saat demokrasi itu uang juga ikut serta, ikut campur gitu dalam ini demokrasi. Ikut juga gitu ya. Gimana maksudnya? Mungkin bisa diperjelas lagi seperti apa? Jadi mungkin contohnya saja ya. Oke, contohnya itu mungkin pada saat pencoblosan ada yang memberikan uang agar dia mau memilih kita sebagai pemimpin. Itu salah satu contoh dari money politik. Oke, mungkin pernah dengar, walaupun beliau masih belum pernah ya untuk nyoblos yang sebenarnya ya. Belum. Oke, nanti pastinya kita akan coba untuk bagaimana agar anak-anak terutama Gensi ini menjadi terbiasa melalui pola yang kita buat saat ini, itu adalah pemilihan Ketua OSIS serentak ya. Jadi kita buatkan sarana yang sama persis pada saat nanti kegiatan pemilu atau pemilihan, sehingga anak-anak tidak kagok. Tadi itu disampaikan uang ya, jadi memberikan uang dan sebagainya. Nih ada nggak kepikiran bahwa orang ataupun calon itu memberikan uang artinya dengan nggak pede dengan dirinya atau potensinya, gimana menurut kamu tuh? Kalau menurut saya potensi terjadinya money politik pada saat demokrasi atau pencoblosan itu memang ada pada ketidakpercayaan pada diri masing-masing. Contohnya mungkin, saya nggak percaya diri nih, saya bakalan menang dalam pencoblosan atau demokrasi kali ini. Apa saya suap aja ya biar saya bisa menang? Apakah itu bagian dari kecurangan juga? Bagian dari kecurangan kalau menurut saya, karena orang yang disuap itu artinya tidak bisa menggunakan hak pilih dengan sepenuhnya. Jadi dia itu terpaksa karena uang gitu. Oke, iya, betul jadi sekali. banyak ya. Jadi godaannya juga banyak itu pada saat itu. Jadi semua akan dikasih uang 200.000, 300.000, tolong pilih saya gitu ya. Satu sisi si calon ya pastinya berbuat curang dah ya, dengan mengiming-imingi uang gitu, seperti itu. Nah, gimana kalau dari Gensi sendiri ya? Jadi dari Gensi sendiri nih pandangannya kamu bisa ngerangkum lah mungkin dari obrolan teman-teman. Kalau ada seperti itu kamu terima apa gimana gitu? Kalau ada yang seperti itu tentunya nggak bakalan saya terima, karena hak pilih kita itu sangat berharga bagi gimana bangsa kita ke depannya, gimana nasib kita juga ke depannya. Itu jadi kalau menurut saya kalau ada money politik atau ada suap-suapan istilahnya, itu mending tidak usah diterima sih teman-teman, karena itu
namanya kita menyia-nyiakan apa yang harusnya menjadi hak kita semua. Oke, Begitu. baik. Jadi itu ya, jadi sudah ada pemahaman, mudah-mudahan saja apa yang disampaikan oleh Radisti ya, jadi betul. mewakili Gensi ini juga terjadi pada teman-teman yang lain ya, sependapat gitu ya, jangan sampai artinya kita tergoda, iming-iming seperti itu, money politik ya. Ada juga cerita terkait dengan golput, mungkin pernah dengar ya, terkait dengan golput itu, jadi dia punya hak, tetapi tidak menggunakan hak itu, mungkin dengan berbagai alasan. Nih, pandangan kamu tentang golput itu gimana? Oke, kalau pandangan saya mengenai golput kan artinya itu golongan putih atau golongan yang tidak memakai hak pilihnya dengan benar pada saat pencoblosan atau pada saat demokrasi. Menurut saya itu adalah hal yang tidak appropriate gitu maksudnya. Jadi itu tuh kita tidak menggunakan hak pilih kita, mungkin beberapa alasannya, itu ada beberapa alasan yang paling besar atau yang paling banyak itu alasannya karena kita tidak tahu bagaimana calon-calon ini akan memimpin ke depannya. Terus bagaimana dong sikap kita? Oke, untuk sikap kita itu kita ada mengenali siapapun calon-calonnya, seperti mengenali, oh ini pasangan calon nomor 1 itu visi misinya seperti ini, setelah itu prokernya selanjutnya seperti ini, setelah itu bagaimana mereka Jadi ingin kenali memimpin. dulu ya, Kenali jangan sampai dulu, membeli kucing dalam karung, bukan berarti karena calon-calonnya tidak cocok, kayaknya nggak seaspirasi deh dengan kita, jadi nggak menggunakan hak pilih. Tidak gitu. digunakan hak pilihnya itu salah besar. Jadi kita harus mengenali terlebih dahulu calon-calon pasangan kita. Jadi setelah itu kita bisa memilih dengan bagaimana hati kita tergerak gitu. Oke, jadi karena mereka yang akan menyalurkan aspirasi kita ya. Betul sekali. Jadi akan terpilih satu pemimpin pastinya. Ya, betul. Oke, baik. Jadi diskusi kita tadi terkait dengan money politik dan juga tentang golput ya. betul. Nah kemudian kita sih pengen tanya sebenarnya pemimpin yang seperti apa yang diinginkan, terutama buat Gensi ya, buat referensi juga nih gitu. Oke, untuk referensi kalau kebanyakan Gensi itu menurut saya lebih memilih pemimpin yang bisa menjalin komunikasi. Itu seperti ada satu istilah communication is a key. Komunikasi itu adalah kunci. Jadi bagaimana komunikasi itu bisa merangkum atau merangkul kita dalam bagaimana kita menyampaikan aspirasi, bagaimana akan bergerak, bagaimana akan melakukan sesuatu atau bagaimana ingin berbuat. Itu menurut saya komunikasi itu adalah kunci penting. Oke, Ya, jadi yang betul bisa sekali. berkomunikasi ya, Iya, menurut betul pandanganmu sekali. ya. Jadi Iya, betul artinya sekali. banyak cara sih dilakukan ya. Iya. Jadi jadinya tahu bahwa Gensi nanti mana yang layak menjadi pemimpin kalian gitu Betul kan. sekali. Tadi ada money politik ya, jadi bagaimana upaya dari calon-calon pemimpin tersebut menyogok lah istilahnya. Ya, betul sekali. Dan itu artinya nggak asik aja gitu ya. Curang ya. Curang sekali. Oke, baiklah. Kemudian nih, sekarang kalau kalian Gensi kan tidak lepas dari dunia digital, jadi apa sosial namanya media. teknologi ya, betul seperti sekali. itu nih. Sekarang banyak sekali berseliweran informasi-informasi yang tidak tahu kebenarannya apakah itu benar apa tidak, hoax apa tidak itu ya. Iya. Nah kemudian gimana cara kamu menyikapi selaku pimpinan, jadi pemimpin dari teman-teman ini untuk menyebarluaskan informasi, bagaimana mengelola medsos yang benar gitu, misalnya. Seperti apa pandangan kamu deh? Oke, dari medsos itu kan banyak akun-akun yang memberikan info-info seperti info ini, info itu. Mungkin beberapa akun itu dibagi menjadi beberapa mungkin info. Setelah itu ada wilayahnya. Itu cara kita mengantisipasi agar kita tidak terkena informasi bodong atau lebih dikenal sebagai hoax. Itu lebih baik kita mencari kebenarannya melalui akun yang memang sudah terverifikasi atau akun yang memang sudah terpercaya. Jadi itu jalan pertama dan jalan paling mudah, juga jalan paling simple menurut saya untuk kita bisa memilah-milih yang mana nih yang informasi yang bodong atau yang hoax, mana nih informasi yang terpercaya dan informasi yang benar. Iya, karena kan memang dalam proses pemilihan ini salah satu media yang digunakan juga iya, itu adalah betul. melalui media sosial ya, karena memang sedang gencar-gencarnya. Jadi bagaimana cara kita agar informasi yang diterima itu benar-benar akurat. Betul, jadi jangan sampai artinya kita termakan oleh informasi yang tidak benar gitu ya. Terutama nih biasanya di ajang-ajang pemilihan sih sering betul seperti sekali. itu. Oke, nah kemudian sekarang ini Anda sebagai perwakilan dari Gensi lah ya, jadi mewakili teman-teman yang ada di sini juga di SMK Restu Muning. Betul sekali. Mungkin ada harapan ke depan nih apa yang bisa disampaikan buat teman-teman ya. Sekalian ini untuk menjaga sekolah kita, ada kaitannya dengan sekolah nih. Seperti apa yang bisa kamu Kalau sampaikan? Kalau terkait dengan teman-teman? sekolah, itu harapan saya terbesarnya itu kita bisa lebih mengenali dan kita bisa menggunakan hak kita
kedepannya dengan sebaik-baiknya dan juga sebenar-benarnya, di mana hak kita itu adalah penentu bagaimana kita kedepannya, seperti itu. Jadi diharap juga semua teman-teman semua itu bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, tidak mudah termakan informasi bodong, itu lebih bijak dalam memilah-milih informasi dan juga apapun yang kita dapatkan. Oke, baik.